Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 8 sampai 12 Juli 2024 atau di minggu depan. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join melalui link yang ada di deskripsi karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana, seperti updatean di YouTube yang baru saya upload, kemudian menu sore, ada saham menarik setiap harinya dan juga saham scalping. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Contohnya, mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan dan juga analisanya. Kemudian mendapatkan grup diskusi dengan saya, ada juga pembelajaran analisa teknikal saham, dan tentunya menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika ingin bergabung menjadi Antek Saham Premium atau menjadi membership premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, bagi teman-teman yang belum punya biaya join ke premium, boleh join menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan analisa saham berupa video di YouTube, menjadi konten eksklusif yang bisa diakses hanya oleh pelanggan Antek Saham, pelanggan YouTube Antek Saham. Kemudian bisa request analisa di YouTube, kemudian bisa atau mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video dan juga perharinya yang akan saya posting di sana seperti yang biasanya saya bagikan. Jika ingin gabung menjadi pelanggan YouTube Antek Saham, boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Oke? Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya di sini. Oke, untuk IHSG boleh kita lihat ya, akhirnya breakout area supply 7070 sampai 7150 yang di sini. Boleh kita lihat di breakout ya, dan akhirnya IHSG masih mampu ditutup hijau selama 1 minggu terakhir, dan IHSG berpotensi naik lagi ke area supply yang paling atas di sini, di harga 7298 sampai 7382. Jadi untuk IHSG berpotensi naik ke area ini karena sudah breakout supply sebelumnya. Dan juga untuk IHSG ini sudah mulai ada recovery ya. Memang sudah terlihat dari 2 minggu yang lalu IHSG bisa rebound di area demand yang paling bawah. Jadi untuk IHSG berpotensi naik lagi ya ke area supply, bisa naik sekitar 0,8% sampai 1% lagi di sini. Jadi masih ada potensi untuk IHSG akan hijau lagi di minggu depan. Nah, setelah mencapai supply, karena supply ini cukup kuat, maka IHSG berpotensi koreksi ya. Jadi setelah mencapai area ini, menurut saya dia akan mulai koreksi kembali ke area demand. Nah, karena ini sudah di breakout menjadi area demand sekarang. Nah, demand yang di sini, demand 7070 sampai 7150. Jadi untuk IHSG, menurut saya view-nya akan seperti ini, akan naik dulu ke area supply, lalu turun lagi ke area demand-nya. Sekarang kita cek untuk inflow pada IHSG, terlihat ya di sini, selama dari tanggal 27 Juni ada inflow ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi memang puncaknya di tanggal 28 inflow-nya, kemudian setelahnya inflow-nya tergolong kecil ya, tapi masih bisa ditutup hijau. Ini menjadi sisi positif pada IHSG bisa bergerak naik. Nah, jika nanti masih ada inflow, maka pastinya IHSG akan hijau lagi. Oke, jadi untuk IHSG akan naik dulu, masih akan naik mungkin di 3 hari ke depan, mulai dari Senin sampai Kamis atau Rabu, dan mulai akan koreksi nantinya. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini pada IHSG, tetapi jika bisa break area supply, maka yang ini ya supply S, tetapi jika bisa break area supply, maka IHSG potensi tes ke resisten 7454. Jadi pantau saja area supply-nya, area supply yang di sini. Jika bisa di breakout maka akan lanjut naik, tetapi menurut saya karena area supply ini cukup kuat, pergerakan IHSG akan cenderung koreksi nantinya. Oke, kita lanjut ke 3 saham
yang berpotensi naik untuk tanggal 8 sampai 12 Juli 2024. Untuk saham yang pertama yang saya pilih ada PGEO atau Pertamina Geothermal Energi. Boleh kita lihat di sini untuk PGEO berhasil naik lagi ya di atas 1185 yang menjadi support sekarang. Boleh kita lihat dia masih status ya di atas support ini dan menjadi konfirmasi juga kalau PGEO berpotensi bergerak naik. Nah, karena dia bisa bertahan di atas support 1185, maka ini menjadi konfirmasi kalau PGEO akan bergerak naik. Dan jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, di sini terlihat ya kalau dia membuat pola melanjutkan kenaikannya seperti ini. Ada sebuah trendline, resisten trendline yang sudah di-valid di breakout di time frame 1 jamnya. Jadi dengan di breakout-nya trendline ini, maka menjadi konfirmasi pada PGEO akan lanjut bergerak naik ke area trade kita di 1280 sampai 1310. Nah, sebelum ke trading plan, kita cek dulu untuk broker summary dari PGEO. Terlihat secara hariannya di tanggal 5, kalau PGEO ada akumulasi ya, walaupun dengan volume yang tergolong kecil ya di sini. Ada akum dari asing. Secara mingguan jika kita cek, terlihat CC yang akum ya, CCHP dan yang lainnya, kemudian yang jual YUPD dan BK. Untuk average dari CC 1202, jadi dia sudah average di sini ya. Average-nya di sini dan memang sudah beli dari bawah sepertinya. Jika kita cek secara bulanan tanggal 5, ya terlihat CC ya, memang CC yang akum dengan average 1166. Jika kita cek 1166 berarti sudah dari bawah sini ya. Jadi memang masih ada potensi untuk PGEO di markup lagi harganya dan berpotensi nanti naik ke area target kita. Jadi untuk PGEO secara broker summary sangat menarik ya. Ada akum dari CC dan di hari Jumat masih beli ya untuk CC. Jadi ada potensi memang pada PGEO akan lanjut bergerak naik dan di sini konfirmasi sudah break trendline-nya. Nah, dengan seperti ini maka PGEO akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, dengan seperti itu kita bisa buatkan trading plan-nya ya seperti ini. Jadi saya buatkan area entry 1225 atau boleh nanti jika masih turun ke bawah maka akan saya buatkan area pembelian ya supaya nanti bisa mendapatkan average harga yang lebih bagus. Jadi saya buatkan area pembeliannya misal average-nya di 1225 dengan target pertama di 1280 kita akan mendapatkan profit 4,49%. Begitu juga dengan loss-nya 4,49%. Jadi risk reward ratio 1:1 jika mencapai target pertama. Jika mencapai target kedua maka kita akan mendapatkan profit 6,94%. Jadi untuk risk reward ratio dari PGEO masih menarik ya. Jadi untuk PGEO stop loss-nya di 1170 atau di bawah support-nya. Kemudian untuk target pertama seperti yang tadi, dan di sini akan saya ketik dulu untuk trading plan dari PGEO. Saya buatkan area beli supaya nanti teman-teman bisa cicil ke bawah ya. Jika dia koreksi dulu, maka teman-teman bisa cicil di area tersebut. 1205 sampai 1225, TP1 1280, TP2 1310. Jadi sebaiknya jangan langsung all in di satu harga, lebih baik cicil di banyak area supaya nanti mendapatkan average yang lebih bagus. Stop loss di 1170. Oke, jadi untuk trading plan pada PGEO seperti ini, boleh nanti dipantau secara konfirmasi, maka sudah ada konfirmasi pada PGEO, maka dia akan cenderung untuk bergerak naik nantinya ke area target kita di sini. Oke, jadi boleh pantau satu support di 1185. Jika masih di atas area ini, maka PGEO akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi jika nanti break dan support ini, maka PGEO akan atau trading plan kita akan terkena stop loss dan kita wajib cut loss nantinya. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada CTRA. Oke, untuk CTRA hampir sama ya konfirmasinya. Break resistance trendline di sini boleh kita lihat valid di breakout. Sebenarnya sudah mencoba breakout ya dari hari Rabu, tetapi valid di breakout di hari Jumat ya dengan candle hijau di sini. Jadi dengan di breakout-nya trendline ini menjadi konfirmasi pada CTRA akan bergerak naik ke area resisten, dua resisten di sini di area 1200 sampai 1235. Jadi untuk
CTRA sudah ada konfirmasi breakout, dan jika kita cek untuk volumenya dulu, atau broker summary-nya, terlihat di hari Jumat tanggal 5 ada big distribusi ya, secara top broker yang pertama BK-nya jualan, tapi di sisi lain YULG, ZP, akumnya secara merata ya. Jika kita cek secara mingguan, terlihat kalau ada akumnya dari ZP, YP, dan YU, dan bisa kita lihat di sini cenderung normal ya untuk pembelian dan juga penjualannya. Lalu jika kita cek secara bulanan, oke, terlihat ternyata yang akum BB ya, BB yang akum, kemudian yang jual PD, dan broker asing yang lainnya ngikut di bawah di sini. Jadi secara bulanan masih tergolong normal, belum ada akumulasi yang cukup besar, dan juga terlihat di sini di indikatornya terlihat memang lebih cenderung bar merah ya dari tanggal 31, dan untuk bar hijaunya cuma sedikit. Tapi secara teknik kalau boleh kita lihat dia ada konfirmasi di sini, konfirmasi breakout di hari Jumat. Jadi ada potensi pada CTRA rebound sebentar saja, naik jangka pendek ke area resisten yang kita tandai di sini. Jadi secara broker summary tidak bisa dikatakan bagus ya, tapi bisalah dikatakan masih ada akum dengan jumlah yang sedikit. Jadi untuk CTRA secara broker summary masih normal atau netral, tetapi secara teknikal sudah ada konfirmasi dia bisa breakout dari trend line-nya. Dengan seperti ini, ada potensi kalau CTRA akan mulai bergerak naik, walaupun dalam jangka waktu yang pendek. Oke, dengan seperti ini saya akan bagikan trading plan-nya. Saya buatkan TP1 di 1200 atau di resistennya ya. Kemudian stop loss-nya saya buat di 1110 atau di bawah supportnya di sini. Dan boleh kita lihat, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 3,90%. Tetapi jika trading plan kita ini mencapai target kedua, maka kita akan mendapatkan profit 6,93%. Jadi masih menarik risk reward ratio pada CTRA untuk minggu depan, dan seiring berjalannya trading plan ini nantinya. Jadi untuk CTRA, saya akan bagikan trading plan-nya di sini. Saya buatkan area pembelian ya, supaya teman-teman bisa cicil di area tersebut. Di sini saya buatkan mulai dari 1135 sampai 1160. Kemudian TP1 1200, TP2 di 1235, lalu stop loss-nya di 1110. Oke. Jadi untuk trading plan pada CTRA seperti ini, jika masih bisa bertahan di atas support yang di sini ada satu support ya, 1115, jika bisa bertahan di atas support ini, maka CTRA akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tetapi jika supportnya dia breakdown, maka akan bergerak turunnya pada CTRA dan kita akan terkena stop loss. Jadi jika terkena stop loss, maka harus wajib cut loss ya. Harus disiplin menggunakan trading plan yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, yaitu Selamat Sempurna atau SMSM. Boleh kita lihat di sini cukup bagus ya pergerakannya. Dari tanggal 31 Mei dia mampu naik ya 15% sampai di hari Jumat kemarin dia sudah naik dari low-nya sekitar 25% ya. Jadi ada potensi pada Selamat Sempurna akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Tapi di sini boleh kita lihat ya, dia sudah valid breakout trend line-nya yang menjadi konfirmasi kalau Selamat Sempurna akan membuat suatu tren yang baru, yaitu uptrend. Di sini dia membuat pola downtrend, tetapi setelah dia bisa breakout trend line-nya atau resisten trend line-nya, dia akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend nantinya. Dengan seperti ini, maka SMSM akan koreksi dulu ya. Jadi dia akan potensi turun lagi. Potensi turun membuat harga low, dan naik lagi nantinya membuat harga high. Dengan seperti ini, untuk SMSM akan potensi koreksi, dan kita akan masuk nanti di area koreksinya. Nah, sebelum ke situ kita cek dulu untuk broker summary dari SMSM atau Selamat Sempurna. Jika kita cek secara harian, cenderung akumulasi ya di sini boleh kita lihat dengan bar yang cukup besar di hari Jumat, yang menandakan kalau ada akum yang cukup besar di hari Jumat tersebut. Dan juga terlihat ya pada broker summary YU akum 4,5 miliar dan yang jual CC 1,3 miliar bang. Berarti ada big akum dari YU di sini. Secara mingguan jika kita cek dari tanggal 28, YU masih akum ya 5 miliar, dan yang jual KZ, CC, dan YP
rata-rata di 1,3 miliar, sedangkan YU dan BB di atas 3 miliar untuk akumnya. Jadi memang terlihat ada big akumulasi pada SMSM. Secara bulanan, nah terlihat di sini kalau yang akum ternyata OD ya. Diikuti dengan BB dan YU memang tidak terlalu besar. Jadi memang ada akum yang cukup besar dari OD dengan average di bawah 1779 ya oke ya. Berarti OD mulai akum dari bawah sini dan di markup lagi sampai ke atas dengan bantuan BB dan juga YU. Dengan seperti ini, jika kita cek di tanggal 5 Juli, oke OD jualan ya, boleh jualan sedikit di hari Jumat. Jadi ada potensi pada SMSM akan koreksi dulu. Jika kita lihat di time frame 1 jam, nah terlihat ya di sini di time frame 1 jam ada gap down ya, gap down 1,52%. Jadi dia turun 1,52% di closingnya. Jadi ada potensi pada SMSM akan koreksi dulu sebelum lanjut bergerak naik. Dan dengan seperti itu, saya membuatkan trading plan-nya, kita antri ya di bawah. Antri di bawah di sini saya akan lihat ya. Nah, kita akan antri di 1900, jadi antri di area support yang di sini. Antri di area support supaya nanti kita mendapatkan risk reward ratio yang lebih menarik pada selamat sempurna. Dari sini saya buatkan take profit di 2000 dan stop loss di 1800. Dan dengan seperti ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 5,26%. Jika mencapai target kedua, maka kita akan mendapatkan profit 10,53%. Jadi untuk risk reward ratio pada SMSM sangat menarik jika kita bisa entry di area 1900. Dari sini saya akan membuatkan area pembeliannya di situ. Dan saya buatkan dalam bentuk area ya. Jika nanti sudah masuk area tersebut, teman-teman wajib pantau apakah ada konfirmasi atau candle reject supaya nanti teman-teman bisa entry. Jadi saya buatkan area beli. Area beli dari sini 1865 sampai 1910. Jadi areanya cukup besar memang ya. Karena memang ini termasuk area demand-nya pada selamat sempurna. Kemudian TP1 di 2000. TP2 di 2100. SL di 1800. Oke, jadi untuk trading plan pada SMSM seperti ini, boleh nanti pantau satu support ya di sini. Saya menandai satu support yang menjadi area batas bawah jika nanti dia bergerak turun pada saham SMSM ini, yaitu di 1820. Jadi selama berada di atas support ini, maka SMSM akan cenderung bergerak naik. Atau jika kita tarik sebuah support trendline di sini, nah seperti ini. Ya benar ya, untuk areanya di 1820, jika bisa bertahan di support ini, maka SMSM masih akan cenderung bergerak naik. Tapi jika break dan support, maka dia akan bergerak turun kembali dan membuat tren yang baru yaitu downtrend. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.